Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Widya Putri, NIM 2004411000024 dari kelas E-Business dan E-Commerce 4A akan menjelaskan tugas UAS yakni E-Commerce Infrastruktur Internet Web Mobile Apps. Langsung saja untuk yang pertama ada pengertian e-commerce. Di sini yang pertama ada menurut Wikipedia, di mana perdagangan elektronik atau e-commerce itu didefinisikan sebagai penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, kemudian www atau jaringan komputer lainnya. Nah, e-commerce ini juga dapat melibatkan transfer dana elektronik, kemudian pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Di sini juga terdapat pengertian e-commerce menurut Amir Hartman, kemudian juga menurut Kalakota dan Winshon. Untuk sejarahnya sendiri, e-commerce ini dimulai pada tahun 1995, di mana salah satu portal internet yang pertama, yakni Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web ini bisa digunakan sebagai medium baru untuk beriklan dan berjualan. Tidak ada yang pernah memimpikan bahwa penjualan eceran e-commerce ini akan mengalami kurva pertumbuhan eksponensial yang menjadi 3 kali atau bahkan 2 kali lipat pada tahun-tahun awalnya. Hanya saja pada tahun 2006, pelanggan e-commerce ini melambat dengan tingkat pertumbuhan tahunnya mencapai 25%. Bercermin pada sejarah penemuan yang komersial seperti telepon, radio, dan televisi, pertumbuhan e-commerce ini sangat cepat pada tahun-tahun awal kemunculan dengan menghasilkan gelembung besar di banyak pasar saham. Untuk saham-saham e-commerce itu seperti semua gelembung lainnya, pecahan gelembungnya diantara ada .com, yang mencapai puncaknya di bulan Maret 2001, kemudian jumlah perusahaan e-commerce yang besar ternyata gagal selama proses ini, tetapi untuk beberapa yang lain seperti Amazon, eBay, Expedia, dan Google hasilnya malah semakin baik. Di antaranya yakni pendapatan meningkat, kemudian model bisnis yang stabil, dan kenaikan harga sahamnya pada tahun 2007, kemudian gambaran pendapatan e-commerce secara keseluruhan sangat cukup baik. Kemudian untuk poin selanjutnya ada infrastruktur e-commerce. Yang pertama ada directory service, di mana directory service ini menyediakan informasi tentang pelaku bisnis dan end user seperti halnya buku telepon atau juga yellow page. Kemudian ada infrastruktur kunci publik. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan itu adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kemudian ada certification authority atau bisa disingkat dengan CA, yang merupakan sebuah body atau entity yang memberikan dan mengelola sertifikat digital yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik. Kemudian ada IP Secure, mekanisme untuk mengamankan media komunikasi yang aman selain menggunakan SSL, yang akan dijelaskan kemudian adalah dengan menggunakan IP Secure. Plain IP versi 4 yang umum digunakan saat ini tidak menjamin keamanan data. Kemudian ada Privacy Enhanced Mail atau bisa disingkat PEM, yang merupakan standar pengaman email yang diusulkan oleh Internet Engineering Task Force atau bisa disingkat EATF. Untuk poin selanjutnya di sini ada tahap-tahap infrastruktur e-commerce. Yang pertama ada brosureware. Tahap pertama ini perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai media untuk berpromosi atau marketing. Kemudian jenis-jenis informasi standar yang bisa diletakkan dalam situs perusahaan itu adalah seperti profil perusahaan, kemudian informasi produk dan pelayanan yang ditawarkan, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada communities of interest. Nah, pada tahap ini perusahaan itu mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah atau dialog antara perusahaan dan konsumennya. Contohnya itu ada fasilitas interface chatting yang memungkinkan pelanggan secara interaktif berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan bagian customer service biasanya di perusahaan. Kemudian ada transaction enabler, di mana mekanisme pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet atau aktivitas perdagangan seperti pembelian barang atau melalui katalog, penawaran harga sampai dengan pembayaran yang dilakukan melalui fasilitas yang tersedia di situs perusahaan. Kemudian one-to-one relationship, mekanisme ini penjualan produk atau pelayanan berbasis individu yang memungkinkan masing-masing konsumen untuk berhubungan secara eksklusif dengan individu lain secara bebas. Contohnya adalah bisnis pelanggan atau penjualan mata uang, money changer. Kemudian ada real time organizer,
di mana bisnis ini tuh bisa non-stop 24 jam. Saat ini seluruh transaksi diambil alih secara otomatis oleh komputer. Secara real time, calon penjual dan pembeli melalui situs perusahaan dapat bertemu dan melakukan transaksi saat itu juga. Kemudian ada communities of interest, di mana tahap akhir dalam tahap menuju e-commerce itu adalah kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya, yang biasanya ini terdiri dari para konsumen dan rekanan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value di internet. Untuk poin berikutnya di sini ada komponen e-commerce, di mana komponen e-commerce ini ada komponen-komponen perangkat keras dan juga perangkat lunak, yang diantaranya ada situs web, kemudian ada jaringan komputer atau jaringan komunikasi data, ada protokol komunikasi data, dan juga ada antar muka pemakai atau bisa disebut dengan user interface. Nah, di sini ada aplikasi bisnis e-commerce yang pada umumnya ya ini yang pertama ada email dan messaging, kemudian konten manajemen sistem, ada dokumen spreadsheet, database, akunting dan sistem keuangan, ada informasi pengiriman dan pemesanan, pelaporan informasi dari klien dan enterprise, kemudian sistem pembayaran domestik dan internasional. Selanjutnya ada news group, ada online shopping, ada conferencing, online banking atau internet banking, dan yang terakhir ada produk digital atau non-digital. Untuk model bisnis, suatu model bisnis ini menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi ini bisa menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai baik itu ekonomi, sosial, atau bentuk-bentuk nilai lainnya. Jadi menurut Makmun Johari, secara umum terdapat 16 model bisnis e-commerce. Yang pertama ini ada penjualan online, kemudian modul bisnis dapat berdiri sendiri atau kombinasi dari beberapa model, kemudian fasilitator rantai pasokan yaitu supply chain, sistem tender, kemudian lelang, kemudian ada affiliate marketing, ada film marketing, group purchasing, lelang online, personalisasi, kemudian pasar elektronik atau e-market, kemudian integrator rantai pertambahan nilai atau value chain integrator, ada penyedia layanan value chain integrator, kemudian ada brokerage atau broker informasi, kemudian barter pertukaran barang, dan yang terakhir ada membership, yakni keanggotaan. Lanjut ada jenis-jenis e-commerce. Di sini jenis-jenis e-commerce ada 3, yakni e-commerce bisnis ke bisnis atau B2C yang melibatkan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Kemudian ada e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B yang melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan. Yang terakhir ada e-commerce konsumen ke konsumen, itu C2C yang melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. Kemudian di sini ada internet, web atau mobile apps yang merupakan platform untuk media e-commerce. Di sini ada pemasaran melalui situs web. Web ini banyak menjadi andalan pembisnis untuk membantu majukan bisnisnya. Tentu saja sekaligus dalam ajang promosi, karena aktivitas pemasaran melalui situs web ini juga masuk ke kategori internet marketing. Kemudian ada pemasaran di media sosial, contohnya di TikTok, Facebook, kemudian di Instagram juga, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemasaran melalui marketplace atau apps yang pada umumnya di sini tuh Tokopedia, kemudian ada Shopee, ada Lazada, ada Bibli.com, Bukalapak, dan lain sebagainya. Untuk poin selanjutnya ada lingkungan e-commerce, di mana ya kegiatan e-commerce ini membutuhkan dukungan lingkungan di luar perusahaan, baik untuk transaksi keuangan maupun untuk pengiriman barang. Nah, dalam hal transaksi sendiri, keuangan untuk pembayaran harga barang yang dibeli perusahaan elektronik harus menggunakan jasa jaringan perbankan internasional, di mana pembayaran dilakukan dengan satu jenis mata uang yang disepakati sebagai alat pembayaran yang sah. Contohnya di US, disepakati menggunakan dolar. Kemudian untuk pengiriman barang dari gudang perusahaan ke tangan pembeli bukan satu hal yang sederhana, karena pengiriman lintas negara itu harus mengikuti aturan bea cukai juga di negara pengiriman maupun penerima. Oleh sebab itu, jasa pengiriman barang ini menjadi sangat vital karena membutuhkan jasa pengiriman yang cepat dan juga aman. Untuk poin selanjutnya di sini ada keuntungan dan kerugian e-commerce. Di antaranya keuntungan e-commerce ini adalah revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kemudian keuntungan yang kedua dapat meningkatkan market expose atau apa istilahnya target pasar. Kemudian yang ketiga menurunkan biaya operasional atau operating cost. Kemudian yang keempat melebarkan jangkauan atau bisa disebut global reach. Yang kelima meningkatkan customer loyalty.
Kemudian keuntungan yang keenam, meningkatkan supplier management, kemudian memperpendek waktu produksi, dan yang terakhir meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Untuk kerugian e-commerce sendiri, ini kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, contohnya seperti seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Kemudian pencurian informasi rahasia yang berharga, kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan seperti aliran listrik yang tiba-tiba padam, kemudian penggunaan akses ke sumber oleh pihak lain yang tidak berhak, misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kemudian kerugian yang kelima, yaitu kehilangan kepercayaan dari para konsumen karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut, atau banyak faktor lainnya. Kemudian kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, misalnya ketidakjujuran, atau bisa praktik bisnis yang tidak benar, atau bisa kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik. Kemudian security, beberapa metode pengaman data dalam transaksi e-commerce dan e-business yang kurang aman. Kemudian meningkatkan individualisme karena pada dasarnya perdagangan elektronik ini seseorang ini dapat bertransaksi dan mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan tanpa bertemu dengan siapapun. Kemudian terkadang itu menimbulkan kekecewaan karena barang yang ditampilkan di monitor itu tidak sesuai dengan real life-nya, tidak relate barangnya. Kemudian tidak manusiawi, seringkali seseorang pergi ke toko dan mall itu tidak sekedar ingin memuaskan kebutuhannya akan barang atau jasa tertentu, akan tetapi bisa juga untuk refreshing atau ketemu teman dan keluarga dan lain sebagainya. Untuk implementasinya, di sini saya mengambil studi kasus, yaitu implementasi e-commerce sebagai media promosi dan penjualan online untuk meningkatkan hasil pertanian di wilayah Kabupaten Prinsep. Latar belakangnya di sini karena saat ini perkembangan teknologi dan informasi yang kita sebut dengan internet berkembang sangat pesat dan begitu luar biasa dalam mengisi kehidupan keseharian kita. Dari begitu cepatnya perkembangan internet, sekarang yang sangat luas, begitu banyak manusia yang memanfaatkan internet sebagai bisnis dalam mengembangkan sebuah usaha sebagai bidang promosi, atau juga bisa juga sebagai alat perdagangan dalam melakukan transaksi jual beli di dunia maya. Salah satu cara cepat atau terobosan dari internet ini adalah e-commerce, atau juga bisa disebut toko online. Nah, dengan e-commerce ini, konsumen yang jauh pun dapat mengakses dan melihat produknya melalui internet. Dari latar belakang disebut, didapatlah sebuah permasalahan yang ada, yakni banyak petani yang belum mengetahui tentang teknologi internet sebagai pemasaran dan penjualan online. Maka didapatlah ide alternatif, yaitu e-commerce dalam membangun dan mengembangkan sebuah kewirausahaan dalam internet. Untuk rumusan masalahnya, ini apa saja software yang dibutuhkan jika kita menggunakan e-commerce. Kemudian, mengapa e-commerce sangat dibutuhkan pada kalangan masyarakat. Tujuannya untuk menganalisis program periklanan promosi, kemudian untuk menganalisis pemasaran melalui email, pemrosesan informasi, serta tingkat kepercayaan konsumen yang secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di website. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis variabel kepercayaan konsumen dan pemasaran melalui email secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen baik secara langsung maupun melalui tahap pemrosesan informasi periklanan oleh pengguna internet di website. Untuk rancangan sistemnya di sini ada desain diagram konteks, kemudian diagram DFD level 1, ada DFD level 2, kemudian flowchart customer, entity relation diagram, kemudian ada perancangan desain web, dan yang terakhir ada implementasi webnya. Baik, sekian dari presentasi UAS mata kuliah e-business dan e-commerce dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.